Tubuh Amira membeku. Kamu boleh membenci aku, tapi jangan anak kita, Mas. Ucap Amira. Suaranya bergetar. Bayu menanggapi dengan senyum yang menyakitkan hati Amira. Setelah Bayu meninggalkannya, tubuh Amira benar-benar tidak berdaya. Kakinya tidak memiliki kekuatan, seperti tidak memiliki tulang untuk tetap berdiri kokoh. Tubuh Amira luruh dan bersimpuh di atas lantai dingin. Amira kembali menangis terseduh dengan kesedihan yang mendalam. Dia membenci kata-kata Bayu dengan tuduhan kehamilannya. Bayu boleh membenci atas kejadian malam itu di dalam kamar hotel, meski dia sama sekali tidak merasa melakukan pengkhianatan pernikahan. Namun, dia tidak boleh membenci anak dalam kandungannya karena anak itu adalah anak Bayu. Beberapa saat Amira menangis saat mendengar derap langkah kecil milik Axel yang berlari ke arahnya. Dengan cepat diusapnya air mata dan Amira bangkit dari lantai. Dia tidak ingin Axel melihat tangisnya dan ikut merasakan kesedihan. Dia juga tidak mau Axel membenci Bayu karena hal ini. "Mah," panggil Axel. "Iya sayang." Amira menyambut tubuh mungil Axel dan mengusap rambutnya. "Aku lapar. Papa sudah pulang belum? Aku mau makan." Ucapnya sembari mendongakkan kepala untuk melihat Amira. "Sudah, tapi Papa masih mandi. Bagaimana kalau Axel makan dulu tanpa menunggu Papa?" Amira tidak yakin Bayu akan keluar dari kamar dan makan bersama mereka setelah kemarahannya. Dia membujuk Axel untuk makan tanpa Bayu. Untungnya Axel tidak melakukan protes atau bertanya lebih lanjut. Bocah kecil itu langsung setuju. Amira dengan telaten menemani Axel makan. Meski hatinya sakit dan menangis, di hadapan Axel dia tetap tersenyum. Kehamilannya yang tidak diakui suaminya tidak membuat Amira mengabaikan anak dalam kandungannya dan juga Axel. Meski Bayu tidak mau menemaninya periksa ke dokter, Amira tetap melakukannya sendiri. Seperti hari ini, karena dokter mengatakan Amira harus menjaga stamina selama kehamilan dan melakukan pemeriksaan rutin, Amira harus ekstra hati-hati menjaganya. Setelah diperiksa dokter dan dinyatakan kandungannya lebih baik dan berkembang baik, Amira pulang ke rumah menggunakan taksi online. Sebelum pulang, Amira mampir ke sebuah minimarket untuk membeli makanan kecil untuk Axel. "Amira!" panggil seseorang menyapanya. Amira menoleh. "Nando?" Amira terkejut bertemu dengan teman sekolahnya sewaktu mereka duduk di bangku SMA. Cukup lama mereka tidak pernah bertemu. Sejak lulus sekolah, Nando sudah pergi ke luar negeri karena orang tuanya pindah. Lagi pula antara Nando dan Amira tidak terlalu dekat. Mereka hanya satu angkatan, tetapi beda kelas dan hanya saling mengenal nama saja. Amira ngobrol bersama Nando untuk beberapa saat. Bahkan Nando pun menyapa Axel dengan sangat ramah dan beri Axel permen yang sengaja dia beli karena melihat Amira membawa anak kecil. "Amira, aku sudah pindah ke Indonesia. Ini kartu namaku. Kalau ada apa-apa hubungi aku," ucap Nando. Nando memberikan kartu nama pada Amira sebelum mereka berpisah dan akhirnya Amira juga pergi meninggalkan minimarket itu dan pulang. Baru saja kakinya ingin menginjak anak tangga menuju kamar, tiba-tiba, "Hebat, katanya mau periksa kehamilan ke dokter, tapi malah janji ketemu dengan pria lain," ucap Bayu dengan tepuk tangan. "Mas!" Amira kaget mendengar perkataan Bayu yang menuduhnya lagi. "Apa pria itu ayah dari anak dalam kandunganmu?" Tanya Bayu dengan tatapan tajam, namun penuh dengan penghinaan dan tuduhan menyakitkan. "Mas, kamu itu ngomong apa sih? Dia itu teman sekolahku, dan kami juga baru ketemu." Tanpa bertanya pria mana yang dimaksud Bayu, Amira sudah bisa menebak. Pria yang dimaksud Bayu adalah Nando. Tapi dari mana Bayu mengetahui pertemuan mereka? Amira tersenyum tipis. Dengan sikap Bayu yang sekarang, dia pikir meski Bayu cuek dan marah padanya, ternyata dia masih mengikutinya. Kalau tidak, mana mungkin Bayu mengetahui kalau dia bertemu dengan Nando di minimarket. Oh, CLBK. Atau jangan-jangan Axel itu bukan anakku, tapi anak pria itu. Mata Bayu muka lebar dan menatap lekat Amira. Amira langsung menarik tubuh Axel yang tadi dia gendong. Bukan hanya menarik untuk mendekat padanya saja, tapi Amira merapatkan tubuh mereka dengan kedua tangan menutup rapat telinga Axel agar tidak mendengar apa yang dikatakan Bayu. Bagaimanapun, Amira tidak ingin kata-kata Bayu menyakiti Axel dan membekas sampai dia dewasa. "Mas!" Sekali lagi Amira tidak bisa menutupi rasa terkejut bercampur kemarahan mendengar perkataan Bayu. Bayu bukan hanya meragukan,
dan tidak mengakui bayi dalam kandungannya sebagai anak kandungnya, tetapi dia mulai meragukan darah yang mengalir dalam tubuh Axel, putra mereka. Hal itu jelas saja membuat Amira meradang dan marah besar. Wajah Amira merah. Yang dirasakan kali ini bukan hanya kesedihan saja, namun Amira murka. Bayu boleh saja meragukan anak dalam kandungannya sejak malam itu, tetapi meragukan status darah Axel, Bayu tidak pantas mengatakan hal itu. Mas, aku lelah dengan segala tuduhanmu yang tidak masuk akal. Bagaimana bisa kamu meragukan darah yang mengalir dalam tubuh Axel anakmu sendiri? Kamu jahat. Hatimu telah buta, Mas. Seru Amira berusaha sekuat hati menahan air matanya agar tidak jatuh. Dia harus tegar dan kuat, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk bayi dalam kandungannya dan juga Axel. Kamu pikir kamu selingkuh di belakangku itu tidak jahat? Suara Bayu semakin keras. Amira mengeratkan giginya, menahan amarah dalam dada. Terserah apa katamu, Mas, aku capek, ucap Amira. Dia bukan tidak ingin membahas masalah ini dan cepat menyelesaikannya. Amira hanya tidak mau Axel mendengar dan menyaksikan pertengkaran mereka lagi. Sekuat hati Amira menahan diri untuk meredam kemarahannya demi Axel. Amira berputar dan ingin membawa Axel pergi ke kamar. Tapi baru beberapa langkah, kita cerai saja. Ucap Bayu kembali berhasil menghentikan langkah Amira. Amira langsung terdiam membeku. Hingga beberapa saat baru menoleh dan menatap lekat Bayu. Tatapannya menjurus dan langsung menusuk manik tajam mata Bayu. Perkataan Bayu tentang perceraian, inilah yang paling membuatnya kaget dan syok. Untuk sementara tubuh Amira membeku dan pikirannya kosong. Tidak ada dalam benak dan pikirannya bila Bayu akan mengucapkan kata cerai dalam pernikahan mereka. Perceraian adalah hal yang paling dia takutkan dan dia benci. Kamu bilang apa, Mas? Suara Amira rendah tidak percaya. Kita cerai. Aku tidak mau hidup bersama dengan wanita yang sudah disentuh oleh pria lain. Ucap Bayu memperjelas alasan meminta cerai. Kamu bercanda, Mas. Amira melepaskan genggaman tangannya dan meninggalkan Axel untuk mendekati Bayu. Masih tidak terlihat tatapan pada Bayu, sedangkan wajahnya sendiri telah diselimuti awan hitam yang sangat pekat. Apa yang aku dengar ini salah kan, Mas? Amira kembali meyakinkan apa yang dikatakan Bayu hanya tertakan saja. Tidak, Amira. Sepertinya memang kita harus cerai, jawab Bayu. Kali ini suaranya lebih rendah. Tidak, Mas, aku tidak mau cerai. Aku sudah memutuskan, jawab Bayu dengan suara dingin. Bayu mengalihkan wajah ke arah samping menghindari tatapan Amira. Runtuh sudah dunia Amira, seakan langit bertubi-tubi jatuh di atas kepalanya. Dan mendirinya tanpa ampun sampai-sampai Amira merasakan sesak luar biasa hingga susah untuk bernapas. Kita tidak bisa cerai, Mas. Aku tidak mau cerai, ucap Amira mulai menangis. Amira membujuk dan memohon pada Bayu untuk menarik kembali ucapannya. Alasan Bayu menceraikannya terbilang tidak masuk akal karena dia sama sekali tidak pernah melakukan perselingkuhan yang dituduhkan Bayu padanya. Keputusanku sudah bulat, Amira, ucap Bayu. Keputusannya tidak lagi bisa dirubah. Kamu tidak bisa menceraikan aku, Mas. Aku sedang hamil anakmu. Bantah Amira tetap tidak mau mereka cerai. Bahkan Amira meminta Bayu memberinya waktu untuk membuktikan bila dia sama sekali tidak selingkuh. Tapi Bayu tetap tidak mau mendengarkannya. Amira telah menggunakan anak dalam kandungannya untuk menahan niat Bayu, tetapi tetap gagal. Malah Bayu kembali tidak mau merengkuh anak dalam kandungannya. Kalau begitu, kita cerai setelah anak itu lahir. Putus Bayu. Amira terdiam, tidak bisa lagi mengatakan apa-apa untuk mempertahankan rumah tangganya. Keputusan Bayu seperti sudah final. Setelah terdiam tanpa ada pembicaraan antara keduanya, karena Amira tenggelam dalam tangis dan kesedihannya, Bayu beranjak pergi, meninggalkan Amira membiarkan istrinya itu menangis sendirian. Sedangkan Axel sejak Amira melepaskan tangannya, bocah kecil itu berlari ke kamar dan menutup pintu karena takut pada pertengkaran mereka. Amira benar-benar berada dalam titik nol dalam hidupnya. Rumah tangganya diambang kehancuran. Tidak ada tempat untuk berbagi dan mengadu. Tangis Amira belum juga reda saat Bayu kembali keluar dari kamar dan telah menggunakan pakaian kerja. Saat hendak melintas di depan Amira, Bayu menghentikan langkah dan menoleh melihat Amira yang masih tertunduk dengan tangisnya. Aku akan tetap memberimu uang bulanan sampai kita cerai. Dan di depan Axel, kita masih bisa bersandiwara sebagai orang tua yang utuh. Hanya saja, kamu tidak memiliki hak lagi untuk mengatur hidupku, ucap Bayu.
Amira mengangkat wajah menatap Bayu. Matanya merah penuh air mata. Wajahnya basah karena bulan air jernih membajirinya. Aku tidak janji akan pulang setiap hari. Jadi saat Axel bertanya, katakan aku lembur. Sambung Bayu lagi. Tanpa ada jawaban dari Amira, Bayu langsung pergi meninggalkannya sendiri. Kembali kesedihan Amira merenggut waktu, hati dan juga hidupnya. Amira dirundung kesedihan yang terlalu dalam. Yang dikatakan Bayu benar-benar dilakukan. Sejak dia mengatakan cerai pada Amira, malamnya Bayu tidak pulang ke rumah hingga besok sorenya lagi. Amira tidak berani menghubungi untuk bertanya kemana suaminya itu karena teringat pesan Bayu. Untungnya Axel pun tidak menanyakan keberadaan Bayu. Bocah kecil itu malah sering mengurung dirinya di dalam kamar. Amira kembali menjadi manusia yang penuh dengan sandiwara. Di depan Axel, dia tetap berusaha untuk tersenyum dan biasa saja. Namun saat di belakang Axel, terlebih saat dia sendiri, tangis Amira akan kembali terdengar. Amira kembali terpuruk dalam kesedihan. Ini hari ketiga Bayu tidak pulang ke rumah. Amira pikir semalam Bayu pulang dan itu di kamar tamu. Tapi saat dia memeriksanya, kamar itu kosong. Amira menghela napas panjang dan menyesalkan lalu pergi ke kamar Axel. Sayang, makan dulu yuk. Amira mengetuk pintu kamar Axel karena bocah kecil itu mengunci pintu dari dalam. Amira sendiri kaget saat ingin membuka pintu kamar Axel, tidak bisa. Axel, buka sayang, ini mama. Panggil Amira sembari mengetuk pintu. Amira panik dan khawatir. Pikirannya mulai tidak tenang, dibayangi dengan segala kemungkinan yang kemungkinan dilakukan oleh Axel putranya. Axel masih sangat kecil. Pertengkaran yang terjadi antara dirinya dan Bayu membuat Amira takut bila Axel benar-benar trauma dan mengganggu tumbuh kembangnya. Amira terus mengetuk pintu kamar Axel dan memanggilnya. Hingga akhirnya pintu terbuka secara perlahan. Ma, sapa Axel dengan wajah murung. Amira terdiam sejenak, memandangi wajah Axel. Axel seperti orang dewasa yang mengerti kerasaan Amira. Bocah kecil menepuk punggung Amira dengan tepukan lembut. Amira mendorong pelan tubuh Axel untuk bisa melihat dan mendekap wajahnya. Sayang, kenapa pintunya dikunci? Aku lagi mandi, Ma, jawab Axel. Mandi? Mata Amira membulat. Ya, mulai sekarang aku mau mandi sendiri. Aku kan udah mau punya adik, makanya harus mandi sendiri, jawab Axel. Kamu boleh mandi sendiri, tapi jangan kunci pintunya. Iya, Ma, Axel mengangguk. Amira kembali memeluk erat tubuh mungil Axel. Ma, Mama jangan nangis ya. Aku tidak suka melihat Mama menangis, ucap Axel ternyata menyadari tangis Amira. Beberapa saat, Axel melepaskan pelukannya, lalu mengusap lembut wajah Amira. Axel mengeringkan air mata Amira dengan jari-jarinya yang mungil. Ma, biar saja Papa tidak pulang. Masih ada aku. Aku akan menjaga Mama dan adik dalam perut Mama. Ucap Axel kembali membuat Amira menangis haru. Bagaimana dia tidak merasa haru? Axel, bocah kecil yang dia pikir belum tahu apa-apa tentang tugas pria dewasa, malah mengatakan akan menjaganya. Yang paling membuatnya tidak bisa menahan tangis saat melihat wajah serius Axel ketika mengatakan hal itu. Mau tidak mau, Amira terpaksa mengembangkan senyum dan elap tangisnya. Diraih dan dikapnya tangan mungil Axel pada wajahnya, lalu memberikan kecupan lembut pada punggung tangannya. Terima kasih sayang, Mama percaya kamu bisa menjaga Mama dan adik kecil dalam perut Mama, ucap Amira. Dia harus kuat di depan Axel. Itu janjinya dalam hati untuk tumbuh kembang putranya. 3 bulan sudah Amira menjalani hidup yang hampa. Dalam 3 bulan ini susah payah dia berdamai dengan kehidupan rumah tangganya yang sudah tidak seperti dulu lagi. Dalam bulan-bulan itu juga, Bayu menjadi jarang pulang ke rumah. Kalau bukan di depan Axel, mereka tidak akan terlihat bersama. Bahkan mereka lebih banyak diam. Mas, hari ini aku mau ke dokter periksa kandungan. Maukah sekali saja kamu temani aku? Amira berkata demikian bukan karena tidak ada sebab. Dokter bertanya di mana suaminya dan kenapa tidak datang menemaninya periksa. Bukan hanya itu saja. Dia pikir dengan Bayu menemaninya periksa kehamilan dan melihat perkembangan bayi dalam kandungannya, suami itu mau berubah pikiran dan mata hatinya terbuka. Maaf, aku tidak bisa. Hari ini ada rapat penting. Tolak Bayu setelah menatap sebentar Amira. Kapan kamu ada waktu? Biar aku minta dijadwalkan ulang pemeriksaannya. Amira mencoba mengalah. Bayu tidak menanggapi pertanyaan Amira. Dia malah menoleh dan melihat Axel yang duduk di samping Amira. Axel,
kamu bisa menemani mama periksa adik kecilmu. Bayu melimpahkan tugasnya pada Axel. Axel melihat Amira untuk beberapa saat, sampai tatapannya beradu dengan manik mata Amira. Axel baru kembali melihat Bayu. Papa jangan khawatir, tanpa papa minta pun, aku akan menemani dan menjaga mama, celotok Axel. Aku juga tidak akan pernah marah dan buat mama menangis. Seperti papa, sambungnya, kali ini tatapannya melekat pada Amira. Amira melempar pandangannya pada Bayu, dan disambut dingin oleh suaminya itu. Seharusnya celutukan Axel ini menampar Bayu, kecuali pria yang duduk di hadapannya itu tidak lagi memiliki hati untuk merasakannya.